Bab 449. Charlie membuat janji dengan Ausway, dan bertemu di Aurous Hill School of Finance and Economics tempat dia belajar di malam hari, dan kemudian kembali ke rumah dengan ginseng ungu berusia 300 tahun. Dalam perjalanan, Charlie menelepon Mr. Orwell dan Isaac masing-masing, memberitahu mereka bahwa seseorang mengkhawatirkan obat Tianqi, jadi mereka meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk melindungi Tianqi secara diam-diam sambil diam-diam menatap Kobayashi Ichiro. Isaac telah berada di Aurous Hill selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh besar, jadi Charlie memintanya untuk mengatur penjaga rahasia langsung di bandara dan mengamati di Ichiro Kobayashi, tidak mengizinkannya meninggalkan Aurous Hill dengan santai. Dia tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical berencana untuk mengambil obat ajaib dari Tianqi dan kembali ke Jepang untuk mempelajari ramuannya. Karena itu, dia akan menggali lubang besar untuk Kobayashi Ichiro. Pada saat ini, Ichiro Kobayashi tidak tahu bahwa Charlie telah membuat jaring besar yang tak terlihat, yang menutupi bagian dalamnya dengan kuat. Sore harinya, Charlie datang ke Aurous Hill College of Finance and Economics sesuai jadwal, dan Ausway sudah menunggunya di luar gerbang sekolah. Melihat dia datang, Ausway buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Emer menyeberang. Sahabat saya sepertinya melompat dari gedung, silakan ikut dengan saya dan lihatlah." Charlie buru-buru bertanya, "Bagaimana situasinya?" Ausway berkata, "Setelah makan malam di kafetaria, saya diam-diam mengawasinya." Es Umbak memarahinya lagi, menamparnya dan pergi. Sahabatku menangis dan berkeliaran di tepi danau buatan. Setelah sekian lama, saya khawatir dia tidak bisa memikirkannya, dan beberapa teman sekelas mengamatinya secara diam-diam. Charlie mengangguk dan berkata, "Seharusnya tidak terlambat. Cepat bawa aku ke sana." Sebelum datang, Charlie menggunakan ponselnya untuk memeriksa apa yang dikatakan Ausway. Ini disebut seni memukul di lingkaran es umbak, dan sekarang telah berkembang ke titik di mana ia sedikit cacat dan tidak normal. Kelompok orang ini senang bermain dengan dan menyakiti wanita, dan tenggelam di dalamnya serta menikmatinya. Banyak gadis bingung dengan mereka, dan mudah untuk melakukan hal-hal yang menyakiti mereka, dan beberapa bahkan mengorbankan nyawa mereka. Jadi Charlie juga sangat ingin marah, hanya berpikir untuk melihat gadis itu dulu untuk melihat apa yang terjadi dengannya. Aurous Hill University of Finance and Economics sangat terkenal dan berada di peringkat 3 besar universitas keuangan dan ekonomi di negara ini. Sekolah meliputi area yang luas dengan pemandangan yang indah, dan terdapat danau buatan yang sangat besar di dalamnya. Ausway membawa Charlie ke danau buatan. Seorang gadis yang bersembunyi di kegelapan bergegas dan berkata kepada Ausway, "Ausway, kamu bisa kembali." Liu Yue sudah lama berkeliaran di tepi danau. Aku sangat takut padanya. Dia bisa melompat secara impulsif. Ausway buru-buru bertanya, "Di mana dia sekarang?" Gadis itu menunjuk ke bayangan gelap di dekat danau buatan dan berkata, "Dia di sana." Begitu Charlie menoleh, dia melihat bayangan gelap itu tiba-tiba melompat dan melompat ke danau dengan bunyi gedebuk. Beberapa gadis berteriak ketakutan, Charlie bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terjun ke danau, dan menggendong gadis yang akan tenggelam. Gadis itu mengemis mati dan tiba-tiba merasa bahwa dia digendong oleh seseorang dan didorong ke permukaan air. Dia menangis dan berteriak, "Jangan selamatkan aku, biarkan aku mati, aku tidak suci, aku tidak bersih, aku minta maaf Wookie, aku minta maaf atas cintanya padaku." Bab 450. Charlie menyeretnya ke pantai sambil berteriak dingin, "Orang tua yang tubuhnya dipengaruhi oleh rambut dan kulit. Apakah kamu layak untuk orang tuamu karena menyakiti tubuhmu karena umbak?" Gadis itu meratap, "Tolong biarkan aku mati. Seorang gadis kotor seperti saya tidak memiliki wajah untuk melihat orang tua saya. Mereka malu karena aku masih hidup. Hanya dengan mati aku bisa membebaskan mereka." Charlie menyeretnya ke pantai dengan mudah, melemparkannya ke rumput di pantai, mengarahkan hidungnya dan berkata dengan marah, "DMN. Anda hidup tidak hanya untuk diri Anda sendiri tetapi juga untuk orang tua Anda. Mereka bekerja sangat keras. Mereka mengasuh Anda hingga dewasa, membiarkan Anda tumbuh, dan memberi Anda pendidikan. Mereka tidak ingin Anda melompat ke danau untuk bunuh diri sebagai umbak. Mereka ingin Anda tumbuh, menjadi pilar bakat, berkontribusi untuk negara dan masyarakat." Beberapa gadis juga menangis sekitar saat ini, dan membujuk, "Yue Sheng, kenapa kamu begitu bodoh?
Apa menurutmu ada gunanya menyakiti dirimu sendiri karena es umbak itu? Gadis bernama Liu Yue itu hancur dan menangis dan terus berkata, saya sangat kotor. Maaf, jika saya tidak mati, dia akan disiksa juga. Saya tidak ingin dia disiksa, saya ingin dia menjadi bahagia. Charlie tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Sepertinya gadis bernama Yue Sheng ini telah dicuci otak oleh pihak lain dengan cukup serius. Jadi dia segera berkata kepada gadis-gadis lain, kamu pergi ke satu sisi dulu, dan aku akan melakukan obrolan pribadi dengannya. Gadis-gadis lain sedikit ragu-ragu, Aoswei menatapnya dengan mata besar penuh kekaguman, dan berkata kepada teman sekelas di sekitar, ayo pergi ke samping dan biarkan Brother Wade membujuknya. Melihat Aoswei berkata demikian, yang lain mengangguk, dan beberapa dari mereka mundur jauh. Yue Sheng sedang duduk basah di tanah berlumpur di pantai saat ini, bergumam, biarkan aku mati, wanita kotor sepertiku tidak pantas untuk hidup, aku ingin menggunakan kematian untuk membuktikan bahwa perasaanku padanya benar. Ya, saya ingin membuktikan dengan kematian bahwa saya sangat mencintainya. Charlie bisa melihat bahwa pemikiran Yue Sheng saat ini sedang kacau. Seseorang pasti telah berulang kali menanamkan sugesti psikologis semacam ini bahwa dia kotor dan dia harus mati. Seiring waktu, dia sendiri akan sangat percaya bahwa dia kotor dan pantas mati. Saran psikologis semacam ini membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk diperdalam, berfermentasi, dan berkembang biak secara terus-menerus. Dengan kata lain, es umbak itu telah mencuci otaknya setidaknya selama setengah tahun untuk membiarkannya mati. Jadi Charlie segera berpikir bahwa ada juga teknik hipnotis psikologis yang kuat dalam 9 kitab suci surga yang mendalam, jadi dia mengumpulkan beberapa energi spiritual di tubuhnya ke ujung jarinya, mengangguk ringan dahi Yue Sheng, dan berkata, Yue Sheng, lihat ikuti aku. Yue Sheng langsung menatapnya seolah sedang dikutuk. Charlie bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Yue Sheng berkata dengan bodoh, saya berbicara dengan seorang pacar ketika saya masih mahasiswa baru dan memberinya tubuh saya secara impulsif. Kemudian saya bertemu Qi. Dia telah mengejarku. Aku juga sangat menyukainya, tapi dia mengenalku. Setelah pertama kali, saya sangat muak dengan saya. Setiap kali dia berhubungan dengan saya, dia akan memukuli saya, memarahi saya, menyebut saya kotor, mengatakan bahwa dia kasihan pada saya. Charlie mengangguk, dan berkata dengan nada yang sangat agung, Yue Sheng, apa yang akan saya katakan selanjutnya, kamu harus mengingatnya seumur hidup. Sampai kamu mati di masa depan, kamu tidak bisa melupakannya, kamu bisa melakukannya. Yue Sheng telah dihipnotis oleh Charlie saat ini. Hipnotisme Charlie dibantu oleh energi spiritual, dan intensitas hipnosisnya jauh melebihi petunjuk psikologis yang diberikan oleh es umbak kepadanya, jadi dia buru-buru mengangguk dengan hormat dan berkata, kamu bisa memberi saya perintah, Yue Sheng harus keluar. Charlie mengucapkan kata demi kata, ingat, Anda baru saja melakukan apa yang akan dilakukan kebanyakan pasangan di dunia. Ini adalah pilihanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kotoran, dan hidup Anda adalah yang paling berharga di dunia. Bukan hanya milikmu, tetapi juga milik orang tuamu dan semua orang yang benar-benar mencintaimu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membujukmu untuk menyerahkan hidupmu, jadi kamu harus menghargai hidupmu di masa depan, menjauh dari es umbak, dan berbakti kepada orang tuamu dan berkontribusi pada masyarakat, mengerti?